Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati pembina yayasan, ketua beserta seluruh pengurus, tak dapat disebut satu persatu, para asatidz Mazpurah, para habaib, alim ulama, pemimpin-pemimpin negeri dan bangsa. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tahun 1998, 22 tahun yang lalu, ada 100 anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa Al-Azhar. Dari 1000 anak Indonesia yang ikut tes, yang lulus itu 100. Salah satunya adalah Ustadz Agus Jaya. Saya ikut juga. Lalu kami yang lulus-lulus ini sebelum berangkat pelatihan bahasa Arab di Jurang Mangu Timur di Jakarta. Saya satu kelas dengan Ustadz Agus Jaya. Kesan saya tentang beliau, orangnya satu, berani. Jadi waktu itu yang mengajar kursus bahasa Arab itu namanya Dr. siapa namanya Ustadz? Akram Malibari. Saya ingat, cuman ngetes dia aja masih ingat. Dr. Akram Malibari ini lulusan dari Kairo. Orangnya sangat keras, disiplin. Ngomong kalau sembarangan dia tunjuk, ulang sekali lagi. Jadi saya hampir tak pernah bicara, saya takut. Tapi Ustadz Agus Jaya berani. Nah, jadi kita itu selalu ingat teman-teman kita itu biasanya paling berani, paling nakal, paling pintar. Jadi Ustadz Agus Jaya alhamdulillah sampai hari ini. Dan saya yakin dan percaya Pondok Pesantren Pena kita bisa milad yang kedua ini adalah bagian dari keberanian Ustadz Agus Jaya. Saya bangga menjadi sahabat Ustadz Agus Jaya. Saya tak bisa mensupport apa-apa, maka kehadiran saya pada acara ini satu sisi sebagai kehormatan, tapi satu sisi mungkin inilah yang bisa menambah amal ketika nanti mati menghadap Allah. Ceramah ini tidak mengalir lagi. Karena andai saya ceramah sesudah saya mati, jamaah lari semua. Belum mati aja jamaah udah lari karena Covid. Tapi ada yang tetap mengalir, yaitu anak-anak yang menghafal Al-Quran. Karena Pondok Pesantren Pena kita ini punya 3 ciri khas yang tidak dimiliki yang lain. Yang pertama, pada tahfiz Qurannya. Nah, ini tahfiz Quran ini modal utama. Karena ternyata otak manusia ini akan terstruktur dengan baik karena terbiasa mengulang hafalan satu hari 2 juz. Orang yang menghafal Quran itu kalau tidak dia ulang 2 juz, maka satu pekan itu 14 juz dia lupa. Oleh sebab itu Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki, membolehkan perempuan yang sedang haid hafal Quran boleh mengulang hafalannya an zahri qalbin, dalam hati. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sampai-sampai perempuan yang hafal Quran yang mestinya tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, 7 larangannya, tapi tetap mengulang hafalannya. Oleh sebab itu maka anak-anak umat Islam yang masuk ke pesantren Pena kita, maka dia hafal Quran, maka 1 hari 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Maka anak-anak yang sudah mendaftar dan sudah ada contohnya yang hafal, juara internasional, maka insya Allah ke depan lahirlah para penghafal-penghafal, tidak hanya hafal tapi juga bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena yang kedua adalah mereka diberikan pendidikan turas. Turas artinya klasik. Klasik yang dimaksud di sini adalah istilah yang biasa kita sebut dengan kitab kuning. Walaupun sebetulnya kitab itu sekarang putih sudah. Nah, dulu disebut kitab kuning karena dicetak dari kertas dari ubi. Nah, di Surabaya ada percetakannya kuning warnanya. Makanya beberapa kiai yang tradisional ketika sampai di Mesir, dia lihat, wah ini udah nggak kitab kuning lagi, sudah putih karena dicetak oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut atau dicetak oleh Darus Syuruk. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan kitab kuning itu adalah referensi klasik, kitab-kitab yang umurnya. Jadi kalau ada orang hari ini tidak kenal dengan Imam Syafi'i, tidak tahu dia di mana rumah Imam Syafi'i, tapi dia bisa kenal Imam Syafi'i dari kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam Syafi'i. Di antaranya Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani. Kemudian Imam Syafi'i memanggil muridnya bernama Rabi'. Ta'al ya Rabi'. Rabi', sini sebentar. Rabi' pun datang. Kata Imam Syafi'i, uktub, tulis risalah.
Imam Rabi' pun menulis risalah Imam Syafi'i selesai 300 halaman. Tidak pakai www.google.com, tidak pakai maktabah syamilah, murni dari kepalanya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu meninggal tahun 204 di Mesir, makamnya di Fustat, kami ziarah ke masjid beliau, masjid Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i meninggal 204, kitab-kitab Imam Syafi'i itu sekarang umurnya 1442 nanti malam. Berarti kitab Imam Syafi'i itu umurnya 1200 tahun yang lalu. Sedangkan kitab-kitab bahasa Melayu, manuskrip saja kita banyak tak paham. Saya ketika dulu masih menjadi dosen, saya tanya anak-anak di kelas, kalian orang apa? Orang Melayu Pak Ustaz. Melayu mana? Melayu Riau. Asal bahasa Indonesia Melayu. Ya. Apa arti cindai? Semua tengok-tengok, tak ada yang tahu. Lagunya hafal? Hafal. Cindailah mana? Cindai kain. Karena bahasa itu tidak dipakai lagi. Tak ada orang kita menyebut cindai dalam seharian. Dia hanya lagu saja. Banyak kosakata itu tidak terpakai. Hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab sampai hari ini, ada dosen bahasa Inggris kami dulu berkata, andai Churchill masih hidup dari Inggris, hidup dia sekarang, guru bahasa Inggris belum tentu bisa bicara dengan dia. Karena perbedaan bahasa. Orang-orang yang sama-sama Melayu, dari mulai atas, Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Serdang, Melayu Asahan, Melayu Siak, Melayu Jambi, Melayu Palembang, kalau ketemu walaupun sama-sama orang Melayu, ada juga beberapa kosakata yang tidak dia pahami. Beda dengan bahasa Arab. Siapapun orangnya dari Yaman sampai Maroko, Habib Mahdi sekolah di Yaman, saya di Maroko, kalau ketemu bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab tidak mengalami perubahan. Apa yang membuat bahasa Arab itu bisa terjadi kekuatan yang luar biasa? Karena Al-Quran dibaca dengan bahasa aslinya. Hari ini orang tetap membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, membaca terjemahnya, tapi Al-Quran bahasa asli yang didengar oleh Nabi dari Jibril, didengar oleh sahabat dari Nabi, didengar tabi'in dari sahabat, didengar tabi'in dari tabi'in, sampai ke guru kita. Apa yang dibaca Nabi waktu sholat sama dengan Quran yang kita baca hari ini, dan itulah yang dihafal oleh anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, dan mereka memahami yang kedua, kitab kuning. Banyak orang hafal Quran, banyak yang paham kitab kuning, tapi tak bisa menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Banyak sekali itu. Hebat hafal Quran, luar biasa baca kitabnya, tapi untuk membuatnya dalam bentuk tulisan tak bisa. Nah, pena kita, dia punya 3. Referensi Quran, kemudian dia kuasai kitab kuning, dan dia bisa menulis karya ilmiah. Itu yang disebutkan Ustaz Agus Jaya tadi, bahwa ada karya-karya ilmiah, dan santri-santri ini juara musabaqah menulis karya ilmiah. Mudah-mudahan 3 kelebihan ini menjadi kelebihan yang membuat dia menjadi istimewa di antara kita. Bukan bersaing jahat, bersaing dengki negatif, tidak, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa beda santri-santri dari pena kita itu, Bapak Ibu bisa jelaskan. Kalau tak bisa jelaskan, tadi sudah dijelaskan Ustadz Somad, tinggal cari aja videonya di youtube.com insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dengan segala kesibukan tidak sempat seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agus Jaya, tapi saya ingin mendapatkan pahalanya, sehingga nanti ketika pena kita semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Dari mulai ketua yayasan, pembina, maka saya ikut juga masuk karena sudah punya jaket. Yang belum punya, dapatkan segera ke toko berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ini pondok, saya tanya dari Ustadz Agus Jaya, ini pondok punya siapa? Kata Ustadz Agus Jaya, ini bukan punya yayasan, ini bukan punya ketua, tapi ini adalah punya umat. Jadi tanahnya tanah umat, diwakafkan. Pengelola wakafnya nazir yayasan. Jadi ini semua dikelola oleh nazir yang dipercayakan. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini tanah itu menghasilkan kelapa sawit, menghasilkan karet, tapi setelah dia diwakafkan, hasilnya tidak lagi diambil, tapi tanah wakaf ini menjadi 3. La yurasu, tak boleh diwariskan ke anak cucu. Wa la yuhabu, tak boleh dihibahkan ke orang lain. Wa la yuba'u, tak boleh dijual. Milik yayasan. Yayasan apa namanya Ustaz? Yayasan Islam Pena Kita. Lalu kemudian bangunan-bangunan di atasnya, itu yang disebut dengan wakaf tunai sekarang. Jadi wakaf itu bedanya dengan sedekah. Kalau dia bendanya habis, itu infak.
Contohnya infak air itu habis diminum, tak bisa lagi. Yang paling bagus adalah wakaf yang tidak habis, tanah wakaf. Oleh sebab itu maka ada sekarang disebut dengan istilah wakaf tunai. Yang dimaksud dengan wakaf tunai, yang kita berikan itu uang, tapi kemudian uang itu akan dibelikan ke barang yang tidak habis. Misalnya kita mengumpulkan uang, lalu uang itu dibelikan ke batu bata, dibelikan ke kerikil, dibelikan ke pasir, dibelikan ke kosen, dibelikan ke kubah, dibelikan ke kursi. Dia tidak habis, dipakai. Kecuali hancur binasa, pahalanya tetap mengalir. Oleh sebab itu Islam ini sudah ada kotak-kotaknya, tidak bisa kita alihkan, tidak bisa kita alih fungsikan. Yang pertama, wakaf, bendanya tak habis. Karena kesulitan orang sekarang tidak punya tanah, maka dibuatlah wakaf tunai. Wakaf tunai itu dalam bentuk duit, tapi nanti duitnya akan dibelikan ke benda yang tidak habis. Dibelikan ke tanah untuk perluasan, dibelikan untuk kelas, gedung dan lain sebagainya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa ke yayasan ini, hanya saja untuk memberikan tanah, saya tak punya tanah di Palembang. Untuk memberikan ruko, saya tak punya ruko di Sumatera Selatan. Saya hanya bisa kasih 100 sak semen untuk Ustadz Agus Jaya. Ustadz Ali, berapa satu sak semen di Palembang? 55.000 kali 100 sak 5.500.000. Banyak juga ternyata. Nanti saya transfer. Jadi mudah-mudahan 100 sak semen itu dibangunkan ke kelas, menghafal Quran mereka di sana, mengalir ke makam saya, mengalir ke kubur saya. Ceramahnya akan habis. Tausiah ini paling kuat 5 tahun lagi. Habis itu suara pun hilang, datang jantung koroner, datang buah pinggang, datang stroke, datang mati. Yang mengalir yaitu yang 100 sak semen itu. Dan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah wakafnya itu. Panas terik, tak ada tempat bernaung. Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air sungai Musi ini ke darat, wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur akan bangkit. Tak ada tempat bernaung. Tapi ada orang yang dapat naungan, tenang dia di padang mahsyar, tak ada kepanasan sama sekali. Siapa dia? Itulah yang mengasih 100 sak semen tadi. Adapun yang 2.000 perak ya koran lah. Koran. Kalau ada yang 500.000 itu tenda biru. Kemudian kalau ada yang 1 juta semen. Tapi sak berapa sak semen dapat anda pun tak dapat, mungkin seng lah. Seng ini pun kalau angin kencang hilang juga aja. Nah, saya bukan mau memuji-muji diri saya, enggak, cuman sedang menghibur karena udah habis 5.500.000 tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya ada orang yang tak seperti saya, dia tak mau nyebut, dia tak mau ria, dia diam saja. Diam aja, diam-diam dia transfer. Ustaz Somad jangan macam itulah. Tengok tuh bapak anu, ibu anu, diam aja transfer. Berapa ditransfernya? 15.000. $15.000 kali 15.000. Wah, Bapak Ibu. Tapi salahnya ini belum lagi ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum bisadaqah, kata Nabi. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Jadi orang-orang tua dulu selalu mengatakan tolak bala. Banyak-banyak sedekah, tolak bala, kata dia. Mau puasa tolak bala, mau pindah rumah baru tolak bala. Artinya apa? Karena memang itu bukan hanya ucapan di mulut orang-orang tua saja, itu hadis Nabi. Kata Nabi SAW, shadaqatu sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah itu menolak mati jelek, mati su'ul khatimah. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Oleh sebab itu wakaf ini amat sangat kita galakkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mewakafkan tanah, alhamdulillah. Yang belum bisa mewakafkan tanah, mewakafkan mushaf, mewakafkan Al-Quran, beli agak 10, 100, serahkan ke pondok pesantren Penang kita. Bisa juga dalam bentuk wakaf tunai, dituliskan di amplopnya itu, ini wakaf tunai untuk membeli ini ya, yang cukup untuk batu bata. Tak cukup batu bata, agak kecil sedikit, batu kerikil. Kerikil juga tak cukup, pasir juga tak cukup, bawalah itu sampai mati.
Karena kalau diperturutkan nafsu dunia ini tak pernah cukup Bapak Ibu. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya lembah dari emas, tak cukup. Latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar, dia pasti akan minta satu lembah lagi, satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Sesudah disumbat tanah barulah kata dia cukup, cukup, cukup. Tapi waktu itu tak ada guna lagi. Orang-orang mati itu sangat ingin hidup macam kita. Orang-orang yang sudah mati meninggal dunia itu kalau ditanya, "Hai mayat, maukah kau hidup?" Mayat itu menjawab, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, berilah aku masa supaya bisa hidup lagi walaupun qarib, sejenak, sekejap, sebentar. Lalu kata Allah, kalau ku kasih kau hidup, kau mau buat apa? Orang mati itu menjawab, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Tak ada orang mati itu menjawab, kasih aku hidup, aku mau salat tahajud. Tak ada. Kasih aku hidup, aku mau haji. Tak ada. Kasih aku hidup, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Ahli tafsir membalas, mereka bahas ini, kenapa orang mati itu mau bersedekah? Kenapa dia mau bersedekah? Ternyata amal-amal lain dapatnya setelah kiamat. Kalau ada orang haji mabrur, itu dapatnya setelah kiamat. Tapi sedekah, begitu masuk liang lahat, langsung dapat. Makanya dia ingin bersedekah. Karena kata Nabi, idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau mati manusia inqata'a, putus. Yang tak putus itu diantaranya adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang tetap terus mengalir. Oleh sebab itu, mengulang kaji bagi Bapak Ibu yang ada diberikan Allah kelapangan rezeki, dan kita memang tidak bisa berkata nunggu lapang, karena memang semuanya selalu merasa kurang. Nantilah sesudah anak-anak ini besar baru bersedekah. Rupanya makin besar anak, makin besar pengeluaran. Nantilah anak ini setelah kuliah baru berinfak. Rupanya setelah kuliah makin besar pula biaya kuliah. Nantilah setelah tamat untuk nyogok lagi masuk PNS. Nantilah setelah anak ini kerja, setelah kerja menyiapkan dana lagi untuk biaya nikahnya. Nantilah setelah nikah makin banyak biaya, cucu minta juga. Jadi kalau diperturutkan hidup ini sampai mati kita tak akan berbagi. Makanya begitu ada yang pikir-pikir lagi, berikan. Wa ma tunfiqu min khairin fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau berikan akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang pelit, bakhil, kedekut, medit, dia genggam, dia tahan, tak mau dia bagikan. Wa man kafara, siapa yang tak mau, fa innallaha ghaniyun, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allah tidak perlu harta kita itu. Sesungguhnya kita berwakaf. Ustaz berbolak-balik tadi kata Ustaz wakaf, ada juga Ustaz mengatakan infak, ada juga Ustaz mengatakan sedekah. Kalau wakaf barangnya tak habis. Wakaf tanah, wakaf kelas, wakaf sumur bor, wakaf kosen, wakaf pintu. Kalau sedekah dia barang. Sedekah air, sedekah duit. Kalau infak dia barang. Infak air, infak kue, infak handphone, infak kamera, infak TV. Habis itu hilang, hancur. Kalau sedekah, itulah maha adilnya Allah. Kalau kau punya duit banyak, wakaf. Tak bisa wakaf, infak. Tak bisa infak, baru sedekah. Senyum. Tapi sekarang tak bisa, pakai masker. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Dulu kita senyum dibalas orang senyum. Sekarang kita senyum dia takut Covid. Oleh sebab itu maka tinggal dua saja lagi, wakaf dan infak. Tadi Ustaz itu apa namanya? Ustaz kasih dalam bentuk duit, kemudian duit itu nanti akan dibelikan ke semen. Semen itu menjadi kelas, maka dia disebut dengan wakaf. Wakaf artinya berhenti dia dari menghasilkan sesuatu dari kantong kita, tapi dia menghasilkan lebih kekal dan abadi. Karena setiap anak yang mengaji, membaca Al-Quran di situ, pagi, petang, siang dan malam, macam bunyi tawon nanti anak-anak itu membaca di Quran, membaca Quran di kelas itu, maka mengalirlah pahalanya, mengalirlah dia pagi petang juga, lapanglah alam barzah kita, terang benderanglah kubur kita. Kenapa? Karena wakaf-wakaf ini. Adapun yang lain-lain ini tinggal Bapak Ibu, tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah bolak-balik mengikuti pemakaman, dari mulai pejabat-pejabat, orang kaya-kaya. Belum pernah saya tengok orang kaya mati bawa mobil, tak ada. Mobil itu hanya sampai pelataran parkir. Habis itu pulanglah kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang berkepala, yang tak ada kepala, semuanya pulang. Anak-anak menantu menangislah situ semua. Habis tisu setengah kotak.
Habis itu mereka pun pulang ke rumah, mulai nonton TV, mulai buka handphone. Awalnya dia tersenyum, hari kedua cekikikan ketawa, hari ketiga mulai dia membuka laci mana STNK BPKB, mulai dia pergi ke kantor Samsat untuk balik nama, akhirnya dijual, kelahi, rebut-rebutan, tak mempan ke hukum, pergi ke dukun santet, mati juga. Habis. Tapi kalau sempatlah kita mewakafkan ini, itu sajalah yang mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Da'u mardakum bisadaqah. Yang sakit-sakit berobat sudah, medis sudah, alternatif sudah, makan herbal sudah, belum juga sembuh. Maka tak ada cara lain, kata Nabi, da'u mardakum bisadaqah. Obati dengan sedekah. Saya sampaikan hadis tentang da'u mardakum bisadaqah di Masjid Islamic Center Kabupaten Kampar, Bangkinang, Provinsi Riau. Selesai acara pengajian datang bapak-bapak. Ustaz Somad, iya pak. Hadis yang Ustaz sampaikan tadi, da'u mardakum bisadaqah, sudah kami amalkan. Alhamdulillah, saya baru menyampaikan, bapak sudah mengamalkan. Gimana ceritanya? Istri saya kena penyakit kista pak Ustaz. Hasil ronsen nampak sebesar duit logam, putih sudah sebesar duit logam di maaf di rahimnya itu. Akhirnya kata dokter, ini mesti dibuang kista. Tapi efeknya kalau kista ini dibuang, rahimnya hilang sekalian dan ibu tak bisa hamil lagi. Perempuan kalau sudah diponis begitu dokter, menangis si ibu itu, bapak itu pula tersenyum. Kan banyak yang senyum kan. Akhirnya Pak Ustadz, kami tahu tentang hadis da'u mardakum bisadaqah. Sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah kami Pak Ustadz. Kami cari pondok pesantren, kami buatkan sumur bor. Pondok pesantren ini kan biasanya santrinya banyak, kamar mandi 2, ngantrinya panjang, sampai-sampai hampir keluar masuk balik ke dalam. Kami buatkan WC, kami kasih santunan anak yatim, fakir miskin, pergi kami ke panti jompo. Akhirnya Pak Ustadz cek lagi ke rumah sakit, USG, dilihat mengerucut, mengecil kista itu, kecil, hilang, tak jadi operasi. Dokternya malah bertanya, ibu makan apa? Biasa, makan nasi lemak, nasi uduk. Kenapa bisa hilang? Tak tahu. Rupanya mereka mengamalkan da'u mardakum bisadaqah. Jadi gimana Pak Dokter? Selamat, tidak perlu operasi, rahimnya tak perlu diangkat dan bisa mengandung lagi. Senyum istrinya, suami pula menangis. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan supaya ceramah di kemana-mana, supaya ada kalau ibu-ibu, bapak-bapak. Saya khawatir informasi ini disimpan oleh bapak ini. Tapi insya Allah setelah ini tak bisa lagi dia simpan, karena sudah menjadi pengajian yang ditonton semua orang. Da'u mardakum bisadaqah. Itu kisah nyata, true story, bukan cerita zaman Nabi dulu, bukan zaman sahabat, zaman sekarang. Orang yang masih hidup sampai sekarang cerita langsung ke saya. Lalu kemudian pula ada di buku Abu Ammar Al-Misri, judul bukunya Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraib, cerita aneh-aneh dan unik-unik yang terjadi di dunia. Seorang warga negara Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, medical check up, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dicek, ada penyakit yang tak ada obatnya. Kata dokter, pulang saja ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti mana tahu Bapak Ibu medical check up ke rumah sakit, kalau ada dokter ngasih tahu tidur enak, makan enak, itu artinya malaikat maut udah dekat. Pulang ke rumah, tidur enak, makan enak. Dia tahu. Akhirnya dia pulang ke Saudi Arabia, disedekahkannya lah semua. Dia mau mengamalkan da'u mardakum bisadaqah. Dia bagi-bagikan. Habis itu medical check up terakhir, pergi dia ke Amerika. Dicek lagi, heran dokter di Amerika itu. Makan apa? Biasa, tak ada apa-apa. Terapi apa? Tak ada terapi. Dia hanya mengamalkan hadis Nabi SAW. Akhirnya sembuh. Nama bukunya Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraib. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Semua Ada Saatnya. Penerjemahnya Abdul Somad LCMA. Ujung-ujungnya jual buku juga. Enggak, saya tak jual buku. Buku itu dulu saya terjemahkan 12 tahun yang lalu, dan sekarang dijual oleh penerbit di Jakarta. Tulisnya di situ, penerjemah Abdul Somad LCMA. Tapi saya tak dapat duit. Kenapa? Karena tak ada perjanjian royalti. Tapi tetap saya sampaikan. Kenapa? Karena isi kandungannya di dalam membangkitkan semangat orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Imam Abdurrahman ibnu Mahdi didatangi oleh seseorang yang lututnya
sakit lutut yang sampai bernanah tak sembuh-sembuh. Wahai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tolong doakan aku, lututku sakit bernanah. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tunggu aku sholat sunat 2 rakaat. Minta ilham kepada Allah. Sholat sunat 2 rakaat, terlintas di pikiran dia, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Akhirnya disuruhnya, kau cari kampung yang tak ada sumur, buatkan sumur di sana. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah ini? Yang tanya-tanya, buat aja sumur di sana. Akhirnya dibuatkannya sumur. Orang yang susah mendapatkan air pun mengambil air dari sumur. Setiap mereka selesai mandi, selesai masak, selesai minum, mereka berdoa, ya Allah, turunkanlah rahmat kepada orang yang membuat sumur ini, maka sembuhlah. Orang beriman mudah. Apa hubungan sumur dengan lutut? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Datang ke Ustaz Agus Jaya, tanya sumur bor apa yang mau dibuat, tanya air minum steril tanpa nanti dimasak di dapur untuk minum santri-santri para penghafal Quran. Setiap mereka minum, mengalir di tenggorokan mereka, mengalir pula ke alam barzah bapak ibu ayah kita. Jadi kalau kita anak-anaknya bersedekah, itu langsung automatically sampai ke orang tuanya. Berdasarkan hadis Sa'ad, datang Sa'ad bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, makku sudah mati, apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai apa tidak ke emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Oleh sebab itu memberi air minum, itu untuk santri-santri amat sangat baik. Tapi bukan berarti karena saya suruh membuat sumur bor, lalu yang bersedekah sembako jadi berhenti. Bukan itu maksudnya. Yang sembako terus, yang ada program pembagian sembako. Jadi kita sesuai dengan level masing-masing. Yang sanggup kasih wakaf, paling tinggi wakaf. Tak sanggup wakaf, wakaf tunai. Duit nanti dirubah jadi wakaf. Di bawah wakaf tunai, infak. Tak juga sanggup infak, sedekah. Senyum-senyum aja. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang kamu ini mesti ada sedekahnya. Setiap tulang-tulang kita ini mesti ada sedekahnya. Mengangkatkan barang orang, sedekah. Bersalaman dengan orang, sedekah. Sekarang mau salaman tak bisa, takut kena Covid. Mau senyum tak bisa, kena pakai masker. Paling susah ceramah setelah Covid inilah. Tak tahu kita orang telah senyum, tak marah, tak tahu kita. Matanya aja berkedip-kedip. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini kesempatan. Banyak orang yang risau dengan berdirinya pondok-pondok pesantren ini. Kalau udah berdiri pondok pesantren, ujung-ujungnya pasti nanti penggalangan dana, stres dia. Tapi bagi orang yang mengerti tentang investasi akhirat, justru mendengar pondok pesantren terbangun, di situ bangkit adrenalinnya. Dia semakin semangat mencari nafkah, semakin semangat bisnis. Maka yang kaya raya dengan bisnisnya, yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya, APBD, mumpung masih berlaku tanda tangan itu, arahkan ke pondok pesantren. Ya, nanti sesudah pensiun baru datang ke Ustaz. Banyak juga nih orang-orang datang ke saya, apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz? Bapak masih ada jabatan, baru aja pensiun. Banyak-banyak zikir aja lah Pak. Mumpung tanda tangan masih laku, mainkan. Mumpung jabatan masih ada, gunakan. Tapi jangan gara-gara itu ditangkap KPK. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah ini tak pandai lembut-lembut, langsung aja. Yang kasih, kasih. Yang tak kasih, neraka jahanam siap. Banyak orang tersinggung, sakit hati. Tapi ini di akhirat dia baru terima kasih sama saya. Nyari saya dia nanti. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau tak Ustadz sampaikan dulu, tak jadi ku jual mobil itu Pak Ustadz untuk bersedekah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amal yang paling hebat daripada sedekah. Kenapa begitu? Karena orang yang banyak ibadah, kalau dia bakhil, lebih hebat lagi orang yang sedekah tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Sholatnya, tapi jangan gara-gara ini pula sholat Jumat aja. Kau nggak sholat zuhur, kata Ustaz Somad yang penting sedekah. Nah, bukan, sholatnya yang wajib-wajib aja, ibadah sunatnya kurang, tapi sedekahnya luar biasa. Itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang banyak ibadah. Makanya selalu kita diajak hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Siapa yang menang itu? Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang selamat dari penyakit syuh, fa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Syuh itu adalah keterikatan, kemelekatan benda ke dalam hati. Kalau sudah melekat harta itu dalam hati,
Ah nantilah Pak Ustaz, sedekah udah agak tua makin pelit. Makanya kadang orang sudah tua itu otak sudah tak ingat lagi. Salat zuhur pun 2 rakaat. Sahur tadi ikut sama kita, jam 2 makan siang. Tak ingat, tapi surat tanah ingat. Nah, itu dia. Ya keburu minum Adam. Anak Adam manusia itu makin tua, tapi yang 2 ini tetap muda. Apa dia? Hubbul mal, cinta pada harta, wa karahiyatul maut, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Makanya jangan heran kalau orang makin tua makin ganas, makin tua makin surat tanah itu sampai lapuk di bawah bantal. Oleh sebab itu maka jangan tunggu tua, mumpung masih muda, mumpung masih sehat. Wa sihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum engkau miskin. Mungkin ada yang terlintas di hati Bapak Ibu, ini musim Covid, kenapa Ustaz nih petang nih ceramah semangat sekali? Mungkin karena jaket baru ini ada juga pengaruh. Hebat Ustaz Agus Jaya, pandai dia, makin pede saya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saya sampaikan semua manfaat-manfaatnya. Tentu kita semua mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada gunanya hidup ini banyak amal kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang bisa menjamin husnul khatimah itu adalah sedekah. Meninggal sedang tawaf di belakang makam Ibrahim, sedang sholat sunat di sujud terakhir di tanah haram, di Masjidil Haram dalam keadaan berwudu. Tak ada yang lebih mulia daripada itu. Pakai kain ihram di belakang makam Ibrahim dalam keadaan berwudu di tanah haram di Masjidil Haram. Semua orang heran. Akhirnya datanglah orang menjumpai emak dari yang meninggal ini. Anak muda, anak ibu meninggal wali Allah. Apa amalannya? Malamnya saya tengok dia tidur biasa, makannya juga tiap hari makan, tak ada dia puasa sunat banyak betul. Terus kok begitu amalnya? Tak tahu saya kata emaknya. Tak tahu saya apa amalnya sampai mati dalam keadaan sujud terakhir tempat paling mulia. Beberapa hari setelah itu datanglah seorang ibu membawa beberapa orang anak. Kata ibu ini, anak lajang yang meninggal ini selalu membagikan gajinya kepada kami sedekah, keutamaan sedekah. Itulah makna hadis Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', menolak mati su'ul khatimah. Beberapa hari meninggal, datang janda membawa anak yatim. Rupanya ini anak muda bersedekah, dimuliakan Allah. Makanya nanti kalau ada di antara bapak meninggal, beberapa hari setelah itu datang janda, itu ciri husnul khatimah. Datang ibu bertanya, ini siapa? Inilah istri yang selama ini nikah siri. Insya Allah tidak begitu, tapi karena membagi. Oleh sebab itu maka datang ke pondok pesantren, datang ke pena kita. Makhluk pertama yang diciptakan Allah pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Jadi pena inilah perantara Allah Ta'ala mengajarkan ilmu kepada kita. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan kita ilmu itu dengan qalam. Qalam itu pena, bukan tempat ikan gurami. Qalam. Pena kita bahasa Arabnya qalamuna. Nah, Ustaz Agus Jaya walaupun dia lama di Mesir, dia tidak petantang petenteng pakai bahasa Arab. Dia cukup pakai bahasa Indonesia, pena kita. Nah, dia mau menunjukkan dia cinta bahasa Indonesia. Bukan berarti dia tak pandai bahasa Arab, dia lama di Arab. Oleh sebab itu, pena kita. Kenapa dikatakan pena kita? Karena anak-anak alumni ini pandai menulis hasil karya ilmiah. Itu poin yang ketiga. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi benteng pertahanan akidah anak-anak umat Islam di Sumatera Selatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari zina. Benteng terakhir pondok pesantren. Saya datang kemari menurut jadwal 4 bulan sekali. 4 bulan sekali BKB, 4 bulan sekali keliling. Berapa kabupaten Habib? 17 kabupaten. Belum kita masuk semua lagi ya? Belum. Baru 6 kabupaten kami masuk. Kabupaten yang saya sudah masuk semuanya itu cuma Aceh, 41 titik. Lebih banyak pula di Aceh daripada di Riau lagi. Papua 2 kali, Raja Ampat, Fak-Fak,
Sorong. Sini baru 6 kabupaten. Beberapa tahun lagi. Siapa yang bisa membentengi akidah anak-anak muda kita? Masfurah, ustaz-ustaz masfurah terbatas. Maka yang bisa membentengi ini pondok pesantren. Makanya saya dimanapun pondok pesantren mengundang, membangkitkan semangat, sudah aku sampaikan. Makanya nanti kalau ditanya saya di padang mahsyar, hai Abdul Somad, sudah kau selamatkan anak-anak muda di Sumatera Selatan? Sudah ku ajak untuk masuk pesantren, ya Allah. Mau mereka masuk? Kata mereka istikharah dulu ya Allah. Tak ada. Yang namanya istikharah itu kalau antara yang baik dengan yang tak baik. Ini antara istikharah itu antara yang baik dengan yang baik sekali, baru kita istikharah. Adapun pondok pesantren tidak ada istikharah. Daftarkan segera. Daftarkan anak-anak Anda ke pesantren pena kita sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, potong 1 menit, masukkan Instagram, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang ini luar biasa serangannya. Serangan dari sekuler, serangan dari liberal, serangan dari komunis, serangan dari ateis. Berpindah agama itu macam pindah sendal aja orang sekarang. Coba tengok di internet, pindah agama, pindah agama. Pagi ini, siang ini, sore ini, macam pindah dari mie ayam ke bakso. Mudah saja mereka. Nikah dengan ini, agama ini. Nikah dengan ini, agama ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada lagi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benteng-benteng ahlu sunnah wal jamaah ini adalah pondok-pondok pesantren. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Agus Jaya beserta sahabat-sahabat, beserta profesor yang mau bersusah payah sudah di milad yang kedua ini dan mengajak saya untuk ikut serta. Mudah-mudahan saya termasuk dalam golongan yang mendapatkan husnul khotimah. Karena kalau kita sendiri tak bisa, kita ini mesti berjamaah. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu, setan akan menjauh kalau dari 2 orang. 2 orang, 3 orang berkumpul berjamaah beramai-ramai, maka keberkahan akan turun. Saya ini datang menumpang tuah dari pena kita ini, sehingga nanti ketika gerombolan kelompok pena kita ini masuk surga, saya juga insya Allah akan ikut dalam golongan ini. Yang masuk itu nanti yang udah punya jaket-jaket aja. Punya undangan-undangan ini masuk juga, cuma agak-agak lama lah sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami sama Habib Mahdi. Habib Mahdi tadi paling cemas jangan sampai salah jaket. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan yang luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih selama menyampaikan tausiah singkat ini. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau maafkan silap salah saya. Kalau Bapak Ibu marah, gondok dengan tausiah saya ini, ungkapkanlah kemarahan itu dengan mengirimkan semen-semen, batu bata, batu kerikil, kirimkan ke Ustadz Gus Jaya. Inilah dendamku sama Ustadz Somad. Nih 10 truk. Tapi cashnya mereka yang bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi benteng pertahanan, menjadi pelanjut-pelanjut para ulama. Kami-kami yang tua-tua ini menghadap Allah tak ragu sedikit pun, karena pengganti-pengganti kami sudah siap. Kawan kami, sahabat kami, satu angkatan sama-sama di Mesir meninggal dunia. Satu angkatan nih, Ustaz Toto Haryanto meninggal. Kemarin pula Imam Masjid Agung Batam, sahabat kami, hafal Quran, meninggal dunia. Kami ini pun tinggal menunggu giliran aja. Kalau saya dengan Ustaz Agus Jaya, dulu pula saya absennya beliau AG, saya AB, Abdul Somad Agus Jaya. Saya duluan. Tapi kabarnya absen dari belakang pula. Dan serahlah Ustaz, mau dari ujung, dari belakang, dari tengah, yang penting kita sudah berbuat. Masalah kita mati nanti tak perlu khawatir, karena amal-amal ini insya Allah mengalir. Mudah-mudahan mereka mendoakan kita, bangun mereka tengah malam berdoa, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya menyampaikan kepuasan hati saya sudah dilibatkan dengan pena kita. Apa-apa yang perlu kirimkan saya bagian endorse-nya aja. Buat video, mengajak, pendaftaran, daftarkan Anda sekarang juga. Kekurangan semen 500 sak lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.